nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa kalau kita boleh bersama-sama lagi beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Meskipun kita dibatasi dengan ruang dan jarak karena kita kembali ibadah online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Lawatan Tuhan terjadi buat saya dan saudara. Mari siapkan hati kita akan segera memulai ibadah kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, untuk kesempatan pagi indah ini Tuhan, kami rindu datang dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami undang Roh Kudus memenuhi hati setiap kami, sehingga kami boleh melihat kuasa, mujizat Tuhan terjadi buat setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hatinya dihiburkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, amin saudara. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa.
segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya ketika Tuhan hadir, ada sukacita, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan bagi setiap kami. Saat ini kami siap memuji karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian umat-Nya. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang siap memuji Tuhan dan siap diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah saudara buat Tuhan kita. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, amin. Naikkan pujian ini bersorak bagi Tuhan ya saudara. Saudara berbanding berdiri. Kita mau sama-sama bersorak bagi Tuhan. Adalah Tuhan yang adalah keselamatan kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. masa yang sukar akhir zaman pandemi COVID-19, kami tetap melihat Engkau menyertai kami dengan sempurna. Inilah pujian kami Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selama
Puji Tuhan, haleluya. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ada dalam ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Kita bersuka cita, kita bersyukur untuk kesempatan yang indah, waktu yang indah dan berharga ini yang Tuhan Yesus berikan untuk kita tetap beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan, waktu yang berharga ini yang Tuhan Yesus berikan untuk kami ada dalam hadirat Tuhan, untuk kami memuji, mengagungkan, memuliakan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan Yesus tidak akan pernah berkesudahan. Firman Tuhan Yesus yang tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang terus menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang menjadi pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Kuat kuasa Roh Kudus yang terus menguasai, memenuhi kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Sehingga kami dengar-dengaran terus akan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami lihat perjalanan kami berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami sungguh sangat bangga. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Saya Pendeta David Julen Carter bersama dengan istri tercinta Ibu PDP Sylvia Mutiara Carter Borusitorus. Kami menggembalakan jemaat dari gereja Tuhan ini, GBI Glow Fellowship Center Depok. Tentunya bersuka cita dapat bertemu lagi Bapak Ibu Saudara semua dalam rangkaian ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Haleluya. Tentunya luar biasa karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pegang Alkitab di tangan kanan saudara. Sebelum kita mendengar dan renungkan firman Tuhan Yesus, pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala, dan mari ucapkan pengakuan iman ini. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tema khotbah hari ini adalah cukup kasih karunia Allah. Cukup kasih karunia Allah. Cukup
kasih karunia Allah. Karena cukup kasih karunia Allah tidak akan pernah berkurang. Kasih karunia Allah tidak akan pernah surut. Kasih karunia Allah tidak akan pernah bisa dipengaruhi dengan segala situasi, kondisi, keadaan apapun juga. Kasih karunia Allah, amin, yang sungguh sangat luar biasa. Cukup kasih karunia Allah. Dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dan 10. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Firman Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, firman Tuhan tegas berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berarti cukup kasih karunia Allah juga bagi saudara dan saya. Cukup kasih karunia Allah, cukup kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Dalam pendahuluan saya catat seperti ini. Kasih karunia Allah adalah yang benar-benar Rasul Paulus perlukan, bahkan menjawab semua tantangan dan pergumulan yang dihadapi Paulus, yang dihadapinya sebagai seorang yang giat dan tekun melayani Allah. Kasih karunia Allah adalah yang benar-benar Rasul Paulus perlukan, yang saudara dan saya juga perlukan, dan menjawab semua tantangan dan pergumulan yang saudara dan saya juga hadapi sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mau terus setia dan tekun melayani Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Cukup kasih karunia Allah bagi kita. Haleluya. Kasih karunia Allah cukup bagi Paulus. Kasih karunia Allah cukup bagi semua orang yang percaya. Kasih karunia Allah cukup bagi Paulus. Kasih karunia Allah cukup bagi orang yang percaya. Ya, bagi saudara dan saya juga. Amin. Cukup kasih karunia Allah sehingga kita tetap memandang Tuhan, sehingga kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita tetap percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Karena cukup kasih karunia Allah bagi saudara dan saya. Dalam penjelasan selanjutnya saya jelaskan seperti ini. Kasih karunia Allah cukup bagi kita karena, ini dia. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Kasih karunia Allah cukup bagi saudara dan saya. Kasih karunia Allah cukup bagi kita karena yang pertama, kasih karunia Allah yang menghidupkan bahkan menyelamatkan. Haleluya. Kasih karunia Allah yang menghidupkan bahkan menyelamatkan. Jadi saudara dan saya harus sadar, saudara dan saya bisa hidup itu karena kasih karunia Allah. Amin. Saudara dan saya bisa ada sampai saat ini itu semua karena kasih karunia Allah. Saudara dan saya bisa ada sampai saat ini bernafas, walaupun mungkin kita menghadapi berbagai tantangan, kita menghadapi berbagai situasi yang sulit, kita menghadapi berbagai segala keadaan, situasi, keadaan yang begitu terombang-ambing, yang serba tidak menentu. Tapi saudara dan saya masih hidup kan? Nah, karena kita masih hidup, kita sadar kasih karunia Allah yang menghidupkan bahkan menyelamatkan. Ini yang harus saudara dan saya ingat senantiasa. Cukup kasih karunia Allah bagi kita. Kasih karunia Allah yang menghidupkan dan bahkan menyelamatkan.
Sehingga tak henti-hentinya kita bersyukur, tak henti-hentinya kita ingat akan kasih karunia Allah, akan kesetiaannya Allah, akan pengorbanan yang Yesus Kristus Tuhan Allah kita telah nyatakan buat kita, akan semua anugerah, akan semua berkat yang Yesus Kristus Tuhan Allah kita telah nyatakan kepada kita. Kita ingat senantiasa, kita makin bersyukur, kita makin bersuka cita, kita makin bersemangat, kita makin bersemangat dan bergelora, memiliki roh yang bernyala-nyala, karena kasih karunia Allah yang menghidupkan, bahkan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Saudara masih hidup? Haleluya. Adakah di antara kita ini yang sudah ingin mati? Adakah di antara kita yang udah kepingin mati karena udah begitu banyak masalah? Jangan pikirannya mau mati. Jangan pikirannya mau akhiri hidup ini dengan sia-sia. Ingat kasih karunia Allah. Bertobatlah. Ingatlah senantiasa kasih karunia Allah yang menghidupkan, bahkan menyelamatkan. Sehingga hidup saudara dan saya semakin indah. Hidup saudara dan saya semakin luar biasa. Hidup saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup saudara dan saya ada dalam rencana Tuhan. Kasih karunia Allah yang menghidupkan, bahkan menyelamatkan. Puji Tuhan. Yang kedua, saya catat kasih karunia Allah yang setia sampai akhir, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah yang setia sampai akhir, bahkan selama-lamanya. Itu kasih karunia Allah buat saudara dan saya. Makanya cukup kasih karunia Allah dalam kehidupan saudara dan saya, tidak kurang. Semua Allah telah nyatakan. Tidak ada yang tidak Tuhan beri buat saudara dan saya. Kasih karunia Allah yang sungguh sangat setia. Setia sampai akhir, bahkan selama-lamanya. Sehingga kita semakin bersyukur, sehingga kita semakin sadar, dan kita berkata, Tuhan Yesus, karena Tuhan memberikan saya hidup, karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk hidup saat ini, biarlah saya terus mengagungkan, memuliakan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sehingga fokus saudara dan saya bukannya masalah, fokus saudara dan saya bukannya pergumulan atau keadaan kondisi saat-saat ini. Kalau kita nggak ingat kasih karunia Allah, kita bisa lemah. Betul atau betul. Nggak ada pilihan lain kan? Pasti betul. Karena kita ingat kasih karunia Allah, mau apapun juga yang terjadi, mau bagaimanapun juga situasi, keadaan, kondisi yang saudara dan saya alami, segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, karena kita sadar kasih karunia Allah, cukup kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah setia sampai akhir, bahkan selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, saya catat kasih karunia Allah yang peduli, mengangkat, bahkan mengasihi dengan kasih yang kekal. Haleluya. Kasih karunia Allah yang peduli, mengangkat, bahkan mengasihi dengan kasih yang kekal. Saudara dan saya tidak bisa berkata lagi, oh saya tidak berarti, saya tidak berharga, tidak ada yang mengasihi saya, Tuhan tidak sayang saya, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan kejam, Tuhan jahat. Kita nggak mau lagi bilang kayak begitu. Amin. Norak banget sih. Begitu ada masalah kita langsung lemah. Hari ini kita harus bangkit. Jangan mau dipecundangi oleh setan. Jangan mau diperdaya sama setan. Saudara dan saya telah mendapatkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang peduli, mengangkat, bahkan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sehingga kita semakin bersyukur. Sehingga kita semakin hari semakin bersyukur. Kita ingat kemudian kita bernyanyi, ku bersyukur padamu
Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatiku ada padamu. Hatimu ada pada kita. Hati kita melekat kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kemudian apa? Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Jadi kita bernyanyi untuk memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Maaf kalau tadi saya tidak hafal lagunya. Tapi sebenarnya walaupun kita nggak hafal lagunya, kalau kita ingat kita harus bersyukur. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan Yesus. Karena kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yang peduli, mengangkat, bahkan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita tidak akan pernah berhenti bersyukur. Amin. Kita tidak akan pernah berkata, saya tidak berharga, saya tidak berarti. Kita jadi sadar. Kita jadi semakin bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Tuhan Yesus sungguh sangat peduli. Tidak ada Allah dan Tuhan. Bahkan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Selain Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, kasih karunia Allah yang menyemangati, memotivasi, bahkan mendorong untuk terus melayani dan mengabdi kepada Allah. Kasih karunia Allah yang menyemangati, yang memberi semangat, yang memotivasi saudara dan saya, mendorong kita. Bukannya dorong kemudian kita jatuh terjerembab, mendorong kita untuk terus maju, mendorong kita untuk terus melayani dan mengabdi kepada Allah. Paulus sadar cukup kasih karunia Allah dalam kehidupannya. Ini yang firman Allah katakan, ini yang firman Allah mau nyatakan kepada Paulus, sehingga Paulus jadi makin bersemangat, sehingga Paulus makin termotivasi, Paulus makin terdorong untuk maju, melayani dan mengabdi sepenuhnya hanya bagi Allah. Saudara dan saya juga begitu. Selagi ada waktu dan kesempatan, selagi ada kekuatan yang Tuhan beri, selagi ada waktu dan kesempatan, jangan pernah sia-siakan. Jangan buang-buang waktu dan kesempatan yang ada. Tapi pergunakanlah kesempatan dan waktu yang luar biasa ini untuk kita berkata, cukup kasih karunia Allah bagi kita. Cukup kasih karunia Allah bagi kita. Karena kasih karunia Allah yang menyemangati, yang memotivasi, yang mendorong kita untuk terus maju, melayani, dan mengabdi sepenuhnya hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Semangat terus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan biarkan dirimu lemah dan tidak berdaya. Oke, ada pergumulan, ada tantangan, tapi semangati diri saudara senantiasa. Ingat kasih karunia Allah yang menyemangati, yang mendorong kita, memotivasi, mendorong kita terus maju untuk melayani dan mengabdi sepenuhnya hanya kepada Allah, hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yang kelima, kasih karunia Allah yang mendidik, mengajar, bahkan menghajar. Wah, kasih karunia Allah yang mendidik saudara dan saya, mengajar saudara dan saya, bahkan menghajar kita. Maksudnya apa? Firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang lain berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Ya kan, Tuhan menghajar, menegur setiap orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan.
Saudara dan saya kan dikasih oleh Tuhan. Makanya kita dapat kasih karunia Allah. Makanya kita menerima kasih karunia Allah. Makanya kita dilimpahkan kasih karunia Allah. Diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita relakan diri kita untuk selalu dididik oleh firman Tuhan, untuk selalu diajar, bahkan dihajar, supaya saudara dan saya ingat, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kita tidak melakukan hal yang sembrono, supaya kita tidak terjebak atau tergoda dengan segala hawa nafsu dunia. Ya kan, tetapi kita tetap menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Karena kasih karunia Allah yang mendidik, mengajar, bahkan menghajar kita. Sehingga hidup kita makin hari makin memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yang selanjutnya, kasih karunia Allah yang semakin mendewasakan. Hal yang keenam, kasih karunia Allah yang semakin mendewasakan. Jadi kita tidak bersungut-sungut, kita tidak marah, kita tidak memberontak, kita tidak ngegrundel, kita tidak jadi orang yang tidak terima dengan keadaan ketika Tuhan izinkan pergumulan dan masalah yang terjadi. Contohnya seperti masa pandemi ini. Ya kan, ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tetapi sebagai orang yang ingat kasih karunia Allah, cukup kasih karunia Allah itu mendewasakan saudara dan saya. Melihat segala situasi, keadaan yang terjadi ini membuat saudara dan saya jadi makin dewasa. Membuat saudara dan saya makin mengerti bahwa rencana Tuhan Yesus sungguh sangat indah. Kita benar-benar memerlukan Tuhan. Kita benar-benar harus terus dibimbing, dituntun, diarahkan oleh firman Tuhan. Relakan hidup kita supaya Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita. Sehingga kita makin dewasa, semakin didewasakan karena kasih karunia Allah yang sungguh sangat luar biasa. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan, apalagi dewasa rohani. Itu benar-benar pilihan. Pilihannya ada di tangan saudara dan saya. Kita mau dewasa atau tidak, atau kita mau tetap jadi kanak-kanak. Padahal kita udah berkeluarga, udah punya anak, udah punya cucu. Kita orang yang dewasa, tapi sifatnya masih jadi kanak-kanak. Masih seperti anak-anak, suka ngambek. Ya kan, suka menggerutu, suka bersungut-sungut, marah, tidak terima dengan keadaan, menyalahkan Tuhan. Itu kan anak-anak. Tetapi orang-orang yang sadar kasih karunia Allah, kasih karunia Allah itu mendewasakan kehidupannya. Sehingga dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Dia tetap melayani Yesus Kristus Tuhan Allah. Di dalam kehidupannya dia tetap melayani Yesus Kristus Tuhan Allah. Karena kehidupannya didewasakan. Karena kasih karunia Allah. Cukup kasih karunia Allah bagi saudara dan saya. Yang ketujuh, kasih karunia Allah yang menyempurnakan, yang membuat hidup saudara dan saya sempurna. Ya, kasih karunia Allah yang membuat hidup saudara dan saya makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyukakan hati Tuhan. Itu kasih karunia Allah yang memegang peranan. Makanya ingat selalu kasih karunia Allah. Bersyukur, bersuka cita, hiduplah dalam kasih karunia Allah. Sehingga kita disempurnakan. Sehingga hidup kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita makin hari makin memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Hidup kita makin hari makin bersuka cita, makin taat, makin setia, makin sungguh-sungguh, makin setia di hadapan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Karena kasih karunia Allah yang menyempurnakan kehidupan saudara dan saya. Maka kasih karunia Allah cukup bagi saudara dan saya. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Karena itu yang pertama, jangan pernah sia-siakan kasih karunia Allah.
Jangan pernah sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan buang-buang kasih karunia Allah. Jangan sampai kita mengabaikan. Jangan sampai buat kita kasih karunia Allah itu mah gak ada apa-apanya. Tuhan yang menghidupkan saya, Tuhan yang menyelamatkan saya, Tuhan yang setia, Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang mengangkat saya, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan yang menyempurnakan kehidupan saya, Tuhan yang sungguh sangat setia. Itu mah bukannya apa-apa. Saudaraku, ini kasih oleh Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Justru saudara dan saya harus makin menghormati Tuhan Yesus. Artinya kita tunduk dan taat. Kita berikan persembahkan seluruh hidup ini, tubuh ini, hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia Allah. Buat saudara dan saya, cukup kasih karunia Allah bagi kita. Yang kedua, jangan pernah ditukar, digadaikan, bahkan digantikan oleh apapun, bahkan siapapun juga, kasih karunia Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kasih karunia Allah, saudara dan saya bisa hidup sampai saat ini. Karena kasih karunia Allah, maka saudara dan saya diselamatkan. Jangan sampai kita tukar kasih karunia Allah, kita gadaikan, kita gantikan kasih karunia Allah. Kita nggak mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah lagi. Jangan. Hari ini juga saudara dan saya harus tetapkan hati, tetapkan kehidupan kita, tetapkan, punya tekad yang kuat bahwa cukup kasih karunia Allah bagi kita, sehingga kita mau terus hidup dalam kasih karunia Allah. Kita mau terus setia, taat, dan makin mengasihi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yang ketiga, jangan pernah malu untuk selalu bersaksi bagi nama Tuhan dimanapun kita berada dan dalam segala situasi dan kondisi. Jangan pernah malu untuk bersaksi. Lihat saja Paulus. Paulus menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi dia tidak malu untuk bersaksi. Dia terus bersaksi, dia terus melayani, dia terus giat tekun melayani, melakukan yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga saudara dan saya, jangan pernah malu untuk bersaksi. Makanya bersaksi dengan dalam kehidupan saudara dimanapun kita berada, karena kebaikan-kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Allah yang telah nyata dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, dan apapun juga situasi, kondisi, keadaan yang kita alami, kita nggak malu bersaksi, kita nggak menutup diri, kita mau terus berkata Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Kita mau terus tampilkan kehidupan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Jadi kita nggak malu bersaksi, tetapi kita mau terus bersaksi, selalu bersaksi, menyatakan kasih kebaikan, kasih karunia Allah yang sungguh sangat luar biasa dimanapun kita berada dan apapun situasi kondisi yang saudara dan saya alami. Amin. Puji Tuhan. Pada penutup saya catat seperti ini. Cukup kasih karunia Allah bagi kita, sehingga kita tidak akan pernah berkurang sedikit pun, bahkan sedetik pun, kasih setia, perhatian, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Allah atas seluruh kehidupan saudara dan saya. Tidak berkurang sedikit pun, tidak berkurang sedetik pun. Kasih setia, perhatian, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Allah atas seluruh kehidupan kita. Cukup kasih karunia Allah buat saudara dan saya. Cukup kasih karunia Allah dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah berkurang sedikit pun, sedetik pun. Kasih setia, perhatian, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Allah, keselamatan yang Allah telah nyatakan, anugerah yang Allah telah nyatakan buat saudara dan saya, itu sungguh sangat berarti atas seluruh kehidupan kita, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu tetap ingat, tetap bersyukur, bersukacita,
semangat, bangga. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik di dalam seluruh kehidupan kita dan juga seluruh kehidupan keluarga kita. Bahkan sampai selama-lamanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Cukup kasih karunia Allah bagi kehidupan kami, dalam kehidupan kami. Cukup kasih karunia Allah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga kami mau terus bersyukur, sehingga kami mau terus bersuka cita, sehingga kami mau terus memandang Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Kami mau terus dekat melekat hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Cukup kasih karunia Allah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang menyaksikan ibadah raya online, ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini, Tuhan, semua yang menyaksikan, Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang melawat, Roh Kudus yang menjamah semua yang menyaksikan ibadah raya online ini, sehingga tetap berkata bahwa cukup kasih karunia Allah dalam kehidupan kami, cukup kasih karunia Allah atas seluruh kehidupan kami, sehingga kami mau selalu mengagungkan, memuliakan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan Allah di dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan, terima kasih. Yang sakit saat ini Tuhan Yesus jamah sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami kesesakan Tuhan beri kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakan dan melepaskannya. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh umatmu, Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang telah mengasihi kami. Cukup kasih karunia Allah bagi kami, bagi keluarga kami. Mujizat dari Tuhan Yesus telah terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus telah terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Berkatilah semua anakmu ya Tuhan, semua hambamu, siapapun yang menyaksikan program ibadah raya online ini, dimanapun mereka berada, hati mereka penuh sukacita, hati mereka bersemangat lagi, kehidupan mereka bangkit dan semakin diserahkan sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara kami dalam genggaman tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami dalam rencana Tuhan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota ini, daerah, semua wakil rakyat, TNI dan Polri, DPR RI, DPRD, DPD, Tuhan, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, sampai seluruh pelosok negeri ini. Kami doakan Tuhan, Yesuslah yang melawat setiap orang yang Tuhan berikan kepercayaan, dan anak-anak Tuhan yang menempati posisi yang strategis di bangsa dan negara kami, Tuhan, dalam pemerintah atau menjadi wakil rakyat di TNI atau Polri. Tuhan juga yang memampukan, Tuhan yang mengurapi, Roh Kudus yang menguasai, memenuhi kehidupan anak-anakmu, sehingga terus menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia. Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan Allah kami, juru selamat dunia ini, para pemimpin bangsa kami, Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, memberikan roh takut akan Tuhan, Tuhan yang memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah sungguh sangat mengasihi bangsa dan negara kami ini Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, organisasi gereja, anak-anak
anak-anakmu ya Tuhan semuanya yang ada di bangsa dan negara ini, bahkan sampai seluruh pelosok negeri ini, para penginjil, para misionaris, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan kuatkan Roh Kudus yang makin urapi, sehingga terus dengan taat, dengan setia, dengan semangat, roh yang bernyala-nyala, terus melayani, mengagungkan, memuliakan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan Allah. Sehingga semua gerejamu Tuhan, semua anakmu ya Tuhan, semua organisasi gereja di bangsa dan negara ini bersatu hati, bergandengan tangan, hanya menyebarluaskan Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah juru selamat dunia ini. Hanya menyampaikan, hanya memberitakan kabar baik, Injil, damai sejahtera, Yesus Kristus Tuhan Allah, juru selamat dunia ini. Sehingga sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, kami akan mendengar, kami akan melihat, setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah, juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Indonesia diberkati. Bangsa dan negara kami ini Tuhan juga menjadi berkat bagi bangsa lainnya. Bangsa dan negara kami akan bisa mengatasi virus COVID-19. Tuhan yang jamah sembuhkan semua yang saat ini terpapar virus COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan Allah, sembuh. Haleluya. Para tenaga kesehatan Tuhan juga yang menjaga, melindungi, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Para teroris, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang jamah mereka juga, sehingga mereka bertobat dan menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. NKRI, Pancasila UUD 45 adalah falsafah ideologi dasar negara dari bangsa dan negara kami Indonesia. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah yang telah menyatakan yang terbaik, menyatakan kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Haleluya. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan terus menyertai hamba-hamba Tuhan, Tuhan terus urapi dan pakai. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Gerejamu Tuhan, GBI Glow Fellowship Center Depok, Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai, menjaga, melindungi dan memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Roh Kudus yang terus urapi. Jadilah hamba-hambamu tidak akan pernah sia-sia. Upah yang besar di sorga Tuhanlah yang menyediakannya. Tuhanlah yang memberikan upah yang besar di sorga. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan izinkan, Tuhan, kami bisa memiliki gedung sendiri, gedung buat gerejamu Tuhan, GBI Glow Fellowship Center Depok. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan Yesus. Syukur bagimu ya Allah. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Inilah seluruh kehidupan kami, inilah tubuh kami. Kami menyerahkannya, mempersembahkan seluruh hidup ini, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan hanya kepada Allah, dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, tubuh kami mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada nomor rekening gereja. Jika saudara terbeban untuk memberi persembahan, silakan transfer ke nomor rekening gereja. Percayalah, ketika kita memberi yang terbaik, bahkan seluruh hidup ini, tubuh ini kita beri, kita persembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, maka kehidupan kita sesungguhnya ada dalam kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah yang telah nyata, kasih karunia Allah yang telah tercurah, melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Beri, persembahkan yang terbaik. Haleluya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara semua. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan terima kasih.
ikat kami terus, satukan kami, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik, hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara, bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semua hanya tuh hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Cukup kasih karunia Allah bagi kita dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana, dan kehendak-Nya yang sempurna. Haleluya, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita, kita bangga. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik. Cukup kasih karunia Allah bagi saudara dan saya, bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Ingat, cukup kasih karunia Allah, cukup kasih karunia Allah dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara beserta seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mantap.